Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, iman, Islam, dan juga kesehatan ya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat semuanya dan bahagia tentunya. Baik, jumpa lagi bersama Abu Azam, tentunya masih di vlog kebanggaan kita bersama, Azam TV Puja Kesuma. Insya Allah kembali kami akan menghadirkan edisi spesial Al-Quran yang kali ini kita akan mengutip atau memberikan tips-tips kepada teman-teman untuk sukses menjadi penghafal Al-Quran untuk kategori pemula. Tipsnya cukup sederhana, insya Allah ada 4 tips saja yang mudah-mudahan ini dapat menjadi sarana penguatan dan juga menjadi energi serta menjadikan inspirasi positif buat teman-teman untuk senantiasa dekat dan juga cinta dengan Al-Quran. Nantikan kehadiran kami karena kami akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, yang pertama yang perlu kita kuatkan adalah niat. Karena niat di sini adalah sangat krusial ya, fondasi awal. Jadi niat ini harus benar-benar kita jaga, harus kita luruskan, dan ini harus kita tanamkan dengan kokoh. Karena ini sifatnya sangat luar biasa ya. Nah, ada di hati dan tentunya pelaku dan Allah Subhanahu wa taala itulah yang lebih tahu tentang hal niat ini. Jadi niatnya tentunya karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah kepadanya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran? Tentunya harus ada pembiasaan ya, interaksi kita, kebersamaan kita bersama Al-Quran. Jadi langkah yang kedua ini harus kita tanamkan supaya langkah berikutnya akan lebih mudah ya. Jadi bagi siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, tentunya harus ada sarana perbaikan. Nah, jadi tidak serta-merta kita langsung menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran ini beda ya dengan keilmuan yang lain. Di dalam Al-Quran kita bisa memaksimalkan sarana-sarana yang ada. Namun perlu diingat, dalam proses belajar Al-Quran, terutama menghafal ini, kita tidak bisa otodidak ya, harus ada pendamping, harus ada seorang guru, harus ada seorang partner, harus ada seorang yang konsen mengingatkan kita dan juga menguatkan ya. Maka ada istilah tahsin di sini. Jadi kita harus dicek dari dasar-dasarnya dulu ya. Tajwidnya harus benar, makhorijul hurufnya harus tepat. Karena di sini tentunya secara berkala ya. Jadi kalau kita sudah berhasil melewati langkah-langkah ini, tentunya tahapan berikutnya akan lebih mudah. Kemudian yang ketiga adalah kita harus punya target. Nah, setelah tadi tajwidnya kita kuatkan, teori dan prakteknya kita kuasai, nah kita sudah sedikit lebih tinggi, nah kita sudah mulai menargetkan. Jadi tidak mengalir begitu saja ya. Jadi kita punya target nih dalam skala hitungan bulan, kemudian tahun, kita harus ada target yang terukur. Nah, bagaimana tilawah saya ada peningkatan, nah kita bisa memaksimalkan lagi meningkat kepada proses tadarus kita. Nah, tadarus kita sudah mulai mantap, nah kita bisa mentalakikan atau mendengarkan bacaan Al-Quran kita kepada seorang guru, seorang musyrif yang membimbing kita tentunya, dan kita juga siap untuk mentalakikan bacaan kita dan siap juga mendapatkan talaki dari seorang guru. Nah, Masya Allah ya. Nah, itu tingkatan yang ketiga. Kemudian tingkatan yang keempat adalah kita harus istiqomah tentunya ya. Jadi, nah istiqomah di sini cukuplah berat ya. Tidak semudah yang dapat kita bayangkan
sekedip mata atau seperti membalikkan telapak tangan. Karena di sini dibutuhkan jiwa yang besar, pengorbanan yang luar biasa. Bagi seorang yang sudah berkeluarga tentunya dia akan terbantu setidaknya oleh pendamping hidupnya. Jadi seorang yang menghafal Al-Quran tentunya akan lebih maksimal ketika ada pendamping yang juga sedang atau sudah punya hafalan Al-Quran, sehingga dia akan menguatkan tentunya. Lantas bagaimana ketika terjadi pada kita-kita nih para milenial, para pemuda, jadi yang katakanlah belum mempunyai pasangan. Nah, pasangan di sini maksudnya pasangan hidup ya, sudah menikah. Nah, jadi kita harus punya partner. Nah, partner ini yang akan saling bertaakhi ya. Nah, saling berpasangan, saling mengingatkan tentunya dalam hal Al-Quran ini. Nah, sehingga ini bisa saling mengokohkan ya. Nah, karena di sini perlunya penjagaan. Nah, di sini kita akan buktikan ya sejauh mana istiqomah kita bisa berjalan di sini. Nah, setidaknya lingkungan ini juga sangat menentukan ya. Dan kita juga harus punya skala prioritas. Nah, skala prioritas di sini tentunya kita harus bangga bahwa kita telah diberikan kesempatan dan juga menjadi orang-orang pilihan yang telah Allah pilih. Kita bisa menyentuh Al-Quran, mempelajari, dan juga pada tingkat kenikmatan ketika kita mendapatkan hafalan, bisa menjaganya dan juga mengajarkannya, karena ini adalah suatu kemuliaan yang luar biasa. Nah, di sini beberapa tahapan atau tips-tips dari Abu Azam ya untuk mengokohkan bagi teman-teman yang ingin sukses di dalam menghafal Al-Quran. Tentunya semuanya ini akan berjalan dengan baik apabila didasari dengan usaha yang maksimal ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, iman Islam, dan juga kesehatan kita jaga dengan maksimal, imun kita kokohkan, sehingga kita semuanya mendapatkan rahmat dan juga kebahagiaan bersama Al-Quran. Demikian sedikit tips dari Abu Azam, semoga bermanfaat dan dapat memberikan kemanfaatan yang lebih luas lagi tentunya. Nantikan kehadiran kami dalam edisi kami berikutnya, masih di tema Al-Quran, tentunya masih di vlog kami Azam TV Bujang Kesuma. Ila liqa' ma'assalamah dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.